Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya Aditya Prabowo dengan NPM 2204 1050 145 dan dengan kawan saya Alif Faras dengan Wibowo. saya Silakan Alif Faras Wibowo. dengan NPM 2204 122. Ya, baik, kami akan presentasikan mengenai struktur dan fungsi prosesor di bab 16 ini di mata kuliah organisasi dan arsitektur komputer. Untuk penjelasan pertama di slide selanjutnya itu akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, di sini kita bisa lihat organisasi prosesor. Nah, ada juga persyaratan prosesor. Satu, ambil instruksi, yaitu prosesor membaca instruksi dari memori, register, cache, dan memori utama. Yang kedua, ada menafsirkan instruksi. Instruksi didekodekan untuk menentukan tindakan apa yang diperlukan. Lalu ada ambil data, eksekusi suatu instruksi mungkin memerlukan pembacaan data dari memori atau modul I/O. Yang keempat ada data proses. Eksekusi suatu instruksi mungkin memerlukan pelaksanaan beberapa operasi aritmatika atau logika pada data. Lanjut ada tulis data. Hasil eksekusi mungkin memerlukan penulisan data ke memori atau modul I/O. Untuk melakukan hal ini, prosesor perlu menyimpan beberapa data sementara dan karena itu membutuhkan memori internal kecil. Lanjut. Nah, di sini ada gambar 16.1 struktur internal CPU. Di struktur internal CPU ini terdiri dari ALU atau unit logika aritmatika, yaitu melakukan perhitungan dan memproses data yang sebenarnya. Lalu ada CU, unit kontrol, mengontrol pergerakan data dan instruksi ke dalam dan keluar prosesor, dan mengontrol operasi ALU. Lalu ada register, sekumpulan lokasi penyimpanan yang berfungsi memori prosesor internal. Lanjut, habis itu ada bus CPU internal, mentransfer data antara register dan ALU. Habis itu elemen dasar ALU yaitu ada bendera status pengubah posisi, pelengkap aritmatika dan logika boolean. Bisa dilihat di grafik sebelah kanannya atau gambar sebelah kanannya. Lanjut. Nah, di sini kita daftarkan organisasi. Di dalam prosesor terdapat sekumpulan register yang berfungsi sebagai level memori di atas memori utama dan cache dalam hierarki. Register dalam prosesor melakukan dua peran. Satu, register yang dapat dilihat pengguna, yaitu memungkinkan programmer bahasa mesin atau assembly untuk meminimalkan referensi memori utama dengan mengoptimalkan penggunaan register. Yang kedua, register kontrol dan status digunakan oleh unit kontrol untuk mengontrol operasi prosesor dan oleh program sistem operasi istimewa untuk mengontrol eksekusi program. Lanjut, register yang dapat dilihat pengguna. Nah, di sini referensi melalui bahasa mesin yang dijalankan oleh prosesor. Itu ada kategorinya, general purpose atau umum, dapat ditugaskan untuk berbagai fungsi oleh programmer. Data hanya dapat digunakan untuk menyimpan data yang tidak dapat digunakan dalam perhitungan alamat operan. Masuk ada address, alamat mungkin bersifat agak umum atau khusus untuk mode pengalaman tertentu. Contoh, segment pointers, index register, start pointer. Lanjut, habis itu ada condition code atau kode kondisi. Juga disebut sebagai flag. Bit yang diatur oleh perangkat keras prosesor sebagai hasil dari operasi. Lanjut. Nah, di sini ada tambal kondisi yaitu keuntungan dan kekurangan. Di keuntungan satu, karena kode kondisi diatur oleh instruksi aritmatika dan perpindahan data normal, jumlah instruksi compare dan tes yang diperlukan seharusnya berkurang. Sedangkan di kekurangannya, kode kondisi menambah kompleksitas baik pada perangkat keras maupun perangkat lunak. Bit kode kondisi sering dimodifikasi dengan cara berbeda oleh instruksi yang berbeda, sehingga menyulitkan pemrograman mikro dan penulis kompilator. Nah, di keuntungan kedua, instruksi kondisional seperti branch lebih sederhana dibandingkan dengan instruksi gabungan seperti test dan branch. Lanjut, kekurangannya yang kedua yaitu kode kondisi tidak teratur, biasanya bukan bagian dari jalur dan data utama sehingga memerlukan sambungan perangkat keras tambahan. Di keuntungan ketiga, kode kondisi memfasilitasi percabangan multiarah. Sebagai contoh, sebuah instruksi tes dapat diikuti oleh dua percabangan, satu untuk nilai kurang dari atau sama dengan nol dan satu lagi untuk nilai lebih dari nol. Di kekurangan ketiga yaitu mesin yang menggunakan kode kondisi seringkali harus menambahkan instruksi khusus yang bukan kode kondisi untuk situasi khusus, seperti pemeriksaan bit, control loop, dan operasi semafor atom.
Nah, di keuntungan keempat yaitu kode kondisi dapat disimpan di stack selama pemanggilan subroutine bersama dengan informasi register lainnya. Di kekurangan empat dalam implementasi pipeline, kode kondisi memerlukan sinkronisasi khusus untuk menghindari konflik. Lanjut. Nah, di sini ada register kontrol dan status. Terdiri dari empat register penting untuk eksekusi instruksi. Satu, PC atau perhitungan program berisi alamat instruksi yang akan diambil. Kedua, ada IR, instruksi register atau register instruksi berisi instruksi yang terakhir diambil. Lalu ada MAR, register alamat memori, berisi alamat lokasi di memori. MBR, register penyangga memori, berisi kata data yang akan ditulis ke memori atau kata yang terakhir dibaca. Lanjut. Nah, di sini ada kata status program atau PSW, register atau kumpulan register yang berisi informasi status. Nah, di sini ada berbagai bidang atau flag umum meliputi sign, zero, carry, equal, overflow, interrupt, enable, dan disable, atau supervisor. Lanjut. Nah, di sini ada contoh organisasi register mikroprosesor. Bisa dilihat data register yaitu dimulai dari D0 sampai D7, sedangkan address register A0 sampai A7. Nah, bisa ada general register AX, BX, CX, DX. Yang bisa dilihat ada akumulator, base con date, base con sama data. Lalu ada pointer index, SP, BP, SI, DI. Yaitu dengan artian start PTR, base PTR, source index, dan dex index. Lalu ada bagian segmen, CSDS, SS sama SS itu kode data stack sama ekstrak. Lalu ada program status bisa lihat. Lalu ada general registernya dan program statusnya flag register atau instruksi pointer. Seterusnya lanjut. Nah, di sini ada petunjuk siklus, yaitu mencakup tahap-tahap berikut. Nah, di fetch atau pengambilan membaca instruksi berikutnya dari memori ke dalam prosesor. Lanjut, habis itu ada eksekusi pelaksanaan, menafsirkan opcode dan melaksanakan operasi yang ditunjukkan. Habis itu ada interrupt atau interupsi. Jika interupsi diaktifkan dan sebagai interupsi terjadi, simpan status proses saat ini dan tangani interupsi tersebut. Lanjut. Nah, di sini bisa lihat siklus instruksi fetch sama execute itu saling berhubungan. Fetch ke indirect, habis itu lanjut ke execute, baru ke interrupt, lanjut ke fetch. Sedangkan fetch sama execute saling meliputi. Lanjut. Nah, di sini ada diagram keadaan siklus instruksi. Ini sangat kompleks, bisa dilihat. Lanjut. Ini ada aliran data atau siklus pengambilan, yaitu ada MAR, MBR, IR, PC, yang artian satu-satu MBR itu Memory Buffer Register, MAR Memory Address Register, IR Instruction Register, dan PC yaitu program counter. Lanjut. Nah, di sini yang siklus tidak langsung, aliran data siklus tidak langsung. Dari MBR ke MAR lanjut ke memori. Ke address bus, data bus, control bus, baru ke memori. Lanjut. Di sini ada siklus interupsi yang dimana dari PC ke MBR ke databus, habis itu sedangkan kontrol unit ke MAR ke PC langsung ke memori, sedangkan MAR ke address bus. Lanjut. Nah, di sini ada strategi pipelining, yaitu mirip dengan penggunaan jalur praktikan di pabrik manufaktur. Input baru diterima di satu sisi sebelum input dan diterimanya. Sebelumnya muncul sebagai output di sisi lainnya. Terus, untuk menerapkan konsep ini pada pelaksanaan instruksi, kita harus menyadari bahwa sebuah instruksi memiliki sejumlah tahapan. Nah, di sini ada alur instruksi dua tahap. Ada simpelnya itu instruction ke fake, habis itu ada instruksi lagi tunggu, habis itu instruksi ke execute, lanjut ke hasil lagi. Bisa jadi alamat baru dari execute ke fix lagi. Lanjut. Di sini ada arsitektur pipeline, ya kan.
Bisa dilihat di gambarnya. Lanjut. Nah, di sini ada tahapan tambahan, yaitu ada ambil instruksi atau disingkat FI, membaca instruksi yang diharapkan berikutnya ke dalam buffer. Dekode atau DI, tentukan opcode dan penentu operan. Hasil yang ketiga ada hitung operan atau CO, hitung alamat efektif setiap operan sumber. Hal ini mungkin melibatkan perpindahan register tidak langsung atau bentuk perhitungan alamat lainnya. Terus ada FO atau ambil operan, ambil setiap operan dari memori. Operan dalam register tidak perlu diambil. Operand di dalam register tidak perlu diambil. Menjalankan instruksi atau EI, lakukan operasi yang ditunjukkan dan simpan hasilnya. Jika ada di lokasi operasi tujuan yang ditentukan. Operan tulis atau WO, simpan hasilnya dalam memori. Itu kegunaannya. Selanjutnya, nah, nah, presentasi akan dilanjutkan oleh Aditya Prabowo. Baik, terima kasih rekan saya Liparas Wibowo. Selanjutnya pada slide ini saya akan menjelaskan tentang gambar 16.10 yaitu diagram waktu untuk operasi pipeline instruksi. Jadi gambar 16.10 ini adalah diagram waktu untuk pipeline-nya. Nah, tujuannya itu adalah untuk menunjukkan bagaimana pipeline instruksi memungkinkan overlap atau tumpang tindih antar tahap eksekusi instruksi. Penjelasannya dari gambar tersebut, misalnya ada 6 tahap pipeline, yaitu yang pada gambar ada FI itu fetch instruction, DI itu decode instruction, CO itu calculate operand, FO itu fetch operand, eh, EI itu execute instruction, dan WO itu write operand. Gambar ini memperlihatkan bahwa instruksi pertama itu mulai dari tahap FI pada siklus waktu ke-1 dan selesai WO di siklus ke-6. Instruksi kedua itu mulai tahap FI di siklus kedua, di siklus ketiga, dan seterusnya. Jadi setelah pipeline itu penuh, setiap siklus itu clock dan dapat menyelesaikan satu instruksi. Lanjut, di slide selanjutnya, itu ada gambar 16.11, yaitu pengaruh cabang bersyarat pada operasi pipeline instruksi. Nah, ini bertujuan yaitu untuk menunjukkan masalah apa yang terjadi dalam pipeline ketika ada instruksi cabang bersyarat atau branch, seperti jam atau waktu juga bisa dibilang atau juga if. Eh, ketika ketika prosesor menemukan instruksi cabang cabang branch if, dia tidak tahu lebih dulu apakah cabang itu akan diambil atau tidak. Jika ternyata prediksi cabang salah, maka semua instruksi yang sudah diambil harus dibuang. Dan prosesor harus mulai kembali dari alamat cabang yang benar. Jadi, jika instruksi I3 adalah instruksi cabang, prosesor sudah diambil oleh I4 dan I5 secara spekulatif. Jadi, jika I3 ternyata lompat ke alamat lain, maka I4 dan I5 tidak relevan, harus dibatalkan, menyebabkan pemborosan waktu atau stalls. Slide selanjutnya. Di sini ada gambar 16.12 yaitu pipeline instruksi CPU 6 tahap. Di sini di sini eh, ada yang pertama itu ada fetch instruction, decode instruction, ada calculate operands. Yang tadi sudah saya jelaskan di gambar 16.10. Masing-masing saling berkaitan dan di sini ketika fetch instruction ini eh, empty, dia akan balik ke posisi awal. Selanjutnya di sini di gambar 16.13 ini ada penggambaran pipa alternatif yang seperti yang sudah dijelaskan. Itu ada FI, DI, CO, FO, EI, dan WO. Selanjutnya, nah di sini ada yaitu faktor percepatan dengan pipelining instruksi. Jadi di sini dapat dilihat pada gambar A yaitu grafik number of instruction atau log scale, di mana itu untuk sumbu vertikalnya itu ada speed up factor. Untuk, jadi dapat dilihat sini pada garis yang K sama dengan 12 stage, K sama dengan 9 stage, dan K sama dengan 6 stage. Pada gambar B itu number of stage. Yang di sumbu horizontal dan yang di sumbu vertikal itu step up factor juga. Di sini N itu sama dengan 30 instruction. N-nya yang garis kedua itu N sama dengan 20 instruction dan N sama dengan
10 instruction pada garis ketiga. Selanjutnya itu selanjutnya next itu ada bahaya pipa. Terjadi ketika pipa atau beberapa bagian dari pipa ini harus berhenti karena kondisi tidak memungkinkan untuk melanjutkan eksekusi. Jadi ada 3 jenis bahaya pipa, yaitu jenis dari sumber dayanya, dari data, dan dari kontrolnya. Nah, pada tanda panah itu di dalam itu ada bulat-bulat, bulat-bulat itu adalah gelembung-gelembung yang ada di dalam pipa sebagai tanda di mana ada terjadinya bahaya. Selanjutnya, gambar 16.15, yaitu contoh bahaya sumber daya. Jadi, pada slide ini, bahaya sumber daya ini terjadi ketika 2 atau lebih instruksi yang sudah ada di dalam alur membutuhkan sumber daya yang sama. Hasilnya itu adalah bahwa instruksi harus dijalankan secara serial daripada paralel untuk sebagian alur. Nah, ada contohnya, misalnya asumsikan alur kerja 5 tahap ini disederhanakan, di mana setiap tahap membutuhkan satu siklus clock, seperti yang ditunjukkan pada gambar 16 titik 15A yang di sebelah kanan atas. Jadi diasumsikan bahwa memori utama ini memiliki support dan semua pengambilan instruksi serta pembacaan dan penulisan data harus dilakukan satu persatu. Asumsikan tidak ada charge dapat dilakukan secara paralel dengan pengambilan instruksi seperti yang ditunjukkan pada gambar 16.15B yang berada di pada kanan bawah. Oleh karena itu, tahap instruksi pengambilan dari alur kerja harus diam selama satu siklus sebelum memulai pengambilan instruksi untuk instruksi I3. Selanjutnya, itu ada gambar 16.16 yaitu contoh bahaya data. Dapat dilihat pada kolom pertama itu ada EAX, EAX dan EBX. Itu dia di dalamnya ada yang tadi FI, DI, FO, EI, dan WO. Yang di kolom kedua itu ada sub ECX dan EAX juga. EAX. Karena pada tadi pada baris pertama, yang sekarang baris kedua di kolom 2 ini dimulai dari FI, DI, terus itu idle, terus mulai lagi di kolom ke-6 FO, EI, WO sampai ke kolom 8. Pada baris I3 ini FI dimulai dari kolom 3, terus itu lanjut ke kolom 6 DI, FO, EI, WO sampai ke kolom 9. Di baris ke I4 itu di kolom 6 FI memulai dan DI, FOEI selanjutnya sampai ke kolom 10. Selanjutnya itu ada jenis bahaya data. Di jenis bahaya data ini adalah ada 3, yaitu membaca setelah menulis atau RAW atau ketergantungan. Yang kedua adalah menulis setelah membaca atau WAR, itu anti ketergantungan. Yang ketiga adalah tulis setelah tulis, WAW atau anti ketergantungan keluaran. Lanjut di saat ini ada pengendalian bahaya. Itu juga dikenal sebagai bahaya cabang. Terjadi ketika pipa itu membuat keputusan yang salah pada prediksi cabangnya. Jadi membawa instruksi ke dalam pipeline yang kemudian harus dibuang. Cara mengatasi cabang bersyarat atau bahaya ini adalah aliran ganda yang pertama. Yang kedua, private target cabang. Yang ketiga itu buffer loop. Yang keempat itu ada prediksi cabang. Yang kelima itu ada cabang tertunda. Nah, selanjutnya itu di slide selanjutnya ada aliran ganda. Ya, pada pipeline sederhana, aliran ganda mengalami penalti untuk instruksi cabang karena harus memiliki salah satu dari 2 instruksi untuk diambil berikutnya dan mungkin membuat pilihan salah. Yang kedua itu ada pendekatan brute force. Pendekatan brute force itu adalah dengan mereplikasi bagian awal dari pipeline dan memungkinkan pipeline untuk mengambil kedua instruksi menggunakan kedua aliran streams. Kelemahannya adalah yang pertama, dengan banyak pipeline ada penundaan kontensi untuk akses ke register dan memori. Yang kedua, lemahnya adalah instruksi cabang tambahan mungkin masih ke pipeline sebelum keputusan cabang asli diselesaikan. Setiap instruksi semacam itu membutuhkan aliran tambahan. Pada slide selanjutnya itu ada prefetch target cabang. Di target cabang itu ketika sebuah cabang bersyarat dikenali, target dari cabang tersebut di-prefetch bersama dengan instruksi yang mengikuti cabang tersebut. Nah, target kemudian disimpan sampai instruksi cabang dieksekusi. Jika cabangnya diambil, maka target ini di-prefetch, digunakan pendekatan di posisi IBM itu 360 strip 91. Selanjutnya itu adalah loop buffer. Jadi apa sih itu loop buffer? Loop buffer itu adalah memori kecil yang kecepatannya itu tinggi, yang dipertahankan oleh tahap si fetch instruksi dari pipeline. Nah, loop buffer ini berisi N di mana instruksi yang baru di fetch secara berurutan.
Manfaatnya itu ada tiga. Manfaatnya itu ada tiga. Yang pertama itu instruksi yang diambil secara berurutan tersedia tanpa waktu akses memori. Yang kedua, jika cabang terjadi ke target hanya beberapa lokasi di depan alamat instruksi cabang, target itu sudah ada di dalam buffer. Tidak ada loop buffer strategi. Yang ketiga itu strategi ini sangat cocok untuk menangani loop. Mirip pada prinsipnya, eh, di sini terdapat perbedaan. Perbedaan yang pertama adalah buffer loop hanya menyimpan instruksi secara berurutan. Yang kedua, ukurannya itu jauh lebih kecil dikarenakan biayanya itu murah. Biayanya sangat murah. Selanjutnya, itu ada penyangga lingkaran yang terdapat pada gambar 16-17. Di mana di sini dapat dilihat pada sumbu horizontal ini ada most significant address bits compared to the determinant ahead. Di mana itu loop buffernya itu sebesar 256 bytes. Itu eh, mengarah ke instruksi untuk dijadikan di kode di dalam kasusnya. Selanjutnya, selanjutnya ada prediksi cabang. Nah, di dalam prediksi cabang ini ada dua jenis pendekatan. Dalam satu jenis itu, jenis pertama itu ada tiga, yaitu prediksi tidak pernah diambil, yang kedua prediksi selalu diambil, yang ketiga prediksi berdasarkan opcode. Nah, pendekatan yang jenis pertama ini bersifat statis, tidak bergantung pada riwayat eksekusi hingga waktu instruksi cabang bersyarat. Nah, pendekatan jenis kedua ini ada dua, yaitu saklar diambil atau tidak diambil. Tabel yang kedua tabel riwayat cabang. Nah, pendekatan ini bersifat dinamis. Mereka bergantung pada riwayat eksekusi. Selanjutnya ada gambar 16-18, diagram alir prediksi cabang. Di sini dapat dilihat ketika next conditional branch instruksi masuk ke predict taken, masuk ke branch taken. Jika dia no, maka dia jika dia yes, dia lanjut ke read next conditional branch instruksi. Jika dia no, maka dia lanjut ke read next conditional branch instruksi. Terus itu lanjut prediksi. Setelah itu ada dua opsi di mana predict taken. Jika kondisinya yes, maka dia lanjut ke read next conditional branch instruksi. Jika dia no, maka dia lanjut ke sebelah kanan, yaitu eh, ke eh, read next conditional branch instruksi yang sebelah kanan. Selanjutnya eh, ada gambar 16-19 di slide selanjutnya. Di pada slide ini itu di mana keadaan prediksi cabang. Dapat dilihat keadaannya saling keadaannya ketika memprediksi taken, ketika ketika dia tidak berhasil, maka dia akan mengulangi sampai keadaan di mana harus taken. Selanjutnya eh, pada gambar 16-20 ini di mana kondisi ini adalah arsi skema dari predict never taken strategi. Pada gambar A ini terdapat uh, memori memori select, yang di B ini terdapat branch history table strategi. Nah, pada slide selanjutnya itu ada perpipaan Intel 80486 di mana uh, di tahap patch tujuan ini untuk mengisi buffer preface dengan data baru segera. Nah, setelah data lama telah dikonsumsi oleh instruksi decoder. Selanjutnya ada decoder stage 1. Ini semua informasi opcode dan addressing mode di tahap D1 itu diinstruksikan dalam bentuk 3 byte diteruskan ke tahap D1 dari buffer backwards. Terus decoder D1 dapat mengarahkan tahap D2 untuk menangkap sisa instruksi. Selanjutnya masuk ke tahap decoder stage 2, itu memperluas setiap opcode-nya menjadi sinyal kontrol milik ALU. Juga mengontrol perhitungan mode addressing yang lebih kompleks. Pada tahap execute ini, tahap ini mencakup operasi ALU, access charge, dan pembaruan register. Pada tahap warp back, ini Warpback ini memperbarui register dan status flag yang dimodifikasi selama tahap eksekusi sebelumnya. Nah, setelah itu dapat dilihat di sini ada
contoh pipeline instruksi 8086, 80486, di mana di sini ada gambar no data load delay in the pipeline yang pada A, yang gambar B itu ada pointer load delay, yang C itu ada branch instruction timing. Selanjutnya pada gambar 16.12, 16.22. Di sini ada pendekatan terhadap organisasi pipeline tersebut. Jadi di sini ada dua gambar, di mana yang pada gambar A ini adalah simple pipeline organisasi. Ini ada register file, terus ada if ID, if, id, of, ex, dan wb. Terus lalu di bawahnya ada L1 charge-nya. Kemudian pada gambar B ada performance enhancement. Ini ada register file, di mana sama juga ada if, id, of, dan ex, dan wb di charge dengan dua, yaitu pada if di iCharge, di eCharge, dan pada ex di dCharge. Selanjutnya itu ada gambar 16.23, peningkatan organisasi pipa. Dapat dilihat seperti pada gambar. Slide selanjutnya ini ada gambar 16.24, isi stasiun reservasi. Mana data-data itu dimasukkan ke real units, real X unit. Lanjut, di tabel 6.2 ini ada ya tabel unit integer dalam mode 32 hit, yang B ada unit integer dalam mode 64 bit, dan tabel C ada satuan titik mengambangnya. Sini juga masing-masing ada jenis, nomor, panjang bit, dan tujuannya. Lanjut. Nah, untuk gambar 16.25 ini adalah sistem X86 E-Flex Register. Nah, di sini ada bit dalam register yang dapat disebut sebagai bit control. Ada dua, yaitu bendera perangkat TF bila diatur menyebabkan interupsi setelah eksekusi setiap instruksi. Bendera pengaktifan interupsi IF bila diatur prosesor akan mengenali interupsi internal. Setelah itu ada bendera arah DF, itu untuk menentukan apakah instruksi pemrosesan sering menambah atau mengurangi setengah register 16 bit, SI dan DI. Ada bendera hak istimewa IO, IOPL, itu bila diatur menyebabkan prosesor menghasilkan pengecualian. Ada bendera lanjutan RF, memungkinkan programmer untuk menonaktifkan pengecualian debug. Ada pemeriksaan keselarasan AC aktif jika sebuah kata atau kata ganda ditujukan pada non-kata atau kata tidak ganda batas. Selanjutnya ada bendera identifikasi ID, itu jika bit ini dapat diatur dan dihapus, maka prosesor ini mendukung ID prosesor instruksi. Untuk presentasi selanjutnya sampai akhir itu akan dijelaskan oleh rekan saya Alifaras Wibowo. Untuk Alifaras Wibowo dipersilakan. Oke, baik. Selanjutnya. Slide-nya. Nah, di sini ada gambar 16.26, yaitu register control X86. Bisa dilihat gambar tersebut memiliki banyak kode yang memiliki banyak arti. Itu dari berbagai kode itu dimulai dari 0 sampai 31 bit. Selanjutnya. Slide selanjutnya. Nah, di sini ada pemetaan register MMX ke register titik mengambang. Itu floating point tag, floating point register. Selanjutnya. Nah, di sini ada pemrosesan interupsi dan pengecualian. Di interupsi dihasilkan oleh sinyal dari perangkat keras dan dapat terjadi pada waktu acak selama pelaksanaan program. Nah, itu tidak dapat ditutupi, namun tidak bisa ditutup-tutupi. Pengecualian dihasilkan dari perangkat lunak dan dipicu oleh pelaksanaan instruksi. Prosesor terdeteksi dan diprogram. Yang ketiga ada tabel vektor interupsi. Setiap jenis interupsi diberi nomor. Nomor digunakan untuk mengindeks ke dalam tabel vektor interupsi. Lanjut.
Nah, di sini ada tabel 16.3, tabel vektor pengecualian dan interupsi X86. Di angka 0 itu kesalahan pembagian, kelebihan pembagian atau pembagian dengan nol. Nah, di nomor vektor itu 0 sampai 18 itu memiliki keterangannya masing-masing. Sedangkan di 19 sampai 31 memiliki keterangannya disimpan. Dan 32 sampai 255 memiliki keterangan vektor interupsi pengguna disediakan saat sinyal interupsi diaktifkan itu sama. 32, 255 memiliki keterangan yang sama. Sama seperti 19 sampai 31. Selanjutnya, di sini ada prosesor ARM. ARM pada dasarnya adalah sistem RISC atau RISC dengan atribut berikut. Rangkaian register seragam yang sedang. Model pemuatan atau penyimpanan pemrosesan data di mana operasi hanya dilakukan pada operan dalam register dan tidak langsung di memori. Dan itu instruksi dengan panjang tetap yang seragam sebesar 32 bit set standar dan 16 bit untuk set instruksi tam. Unit logika aritmatika atau ALU dan unit penggeser terpisah. Sejumlah kecil mode pengalamatan dengan semua alat muat atau simpan ditentukan oleh register dan bidang instruksi. Yang kedua terakhir, mode pengalamatan penambahan dan pengurangan otomatis digunakan untuk meningkatkan pengoperasian loop program. Eksekusi instruksi bersyarat meminimalkan kebutuhan instruksi percabangan bersyarat sehingga meningkatkan efisiensi jalur pipa karena pembilasan jalur pipa berkurang. Selanjutnya, di sini ada gambar 16.28 yaitu organisasi ARM yang disederhanakan. Bisa dilihat dari external memory, cache main memory, lari ke memory buffer register atau incrementer, itu sign extend dari user register, dari memori buffer register ke instruksi register, instruction decoder, control unit, lanjut ke ALU. Ini sangat kompleks tapi yang disederhanakan. Selanjutnya, di sini ada 4 mode prosesor, yaitu arsitektur ARM mendukung 7 mode eksekusi. Sebagian besar program aplikasi dijalankan dalam mode pengguna. Saat prosesor berada dalam mode pengguna, ingin dijalankan tidak dapat program yang dijalankan tidak dapat mengakses sumber daya sistem yang dilindungi dan mengubah mode, selain menyebabnya terjadinya pengecualian. Sebagian besar program aplikasi dijalankan dalam mode pengguna saat prosesor berada dalam mode pengguna. Program yang dijalankan tidak dapat mengakses sumber daya sistem yang melindungi atau mengubah mode, selain menyebabkan terjadinya. Keuntungan mendefinisikan begitu banyak mode istimewa yang berbeda. Sistem operasi dapat menyesuaikan penggunaan perangkat lunak sistem dengan berbagai keadaan. Register tertentu didedikasikan untuk penggunaan masing-masing mode istimewa, memungkinkan perubahan konteks yang lebih cepat. Selanjutnya. Nah, di sini ada mode pengecualian. Memiliki akses penuh ke sumber daya sistem dan dapat mengubah mode secara bebas. Dimasukkan ketika pengecualian tertentu terjadi. Mode pengecualian yaitu ada mode pengawas, mode pembatalan, mode tak terdefinisi, mode interupsi cepat, dan mode interupsi. Mode sistemnya itu tidak dimasuki oleh pengecualian apapun dan penggunaan register yang sama dan yang tersedia dalam mode pengguna. Digunakan untuk menjalankan tugas sistem operasi istimewa tertentu. Dapat diganggu oleh salah satu dari 5 kategori pengecualian. Selanjutnya. Nah, di sini ada gambar 16.29, organisasi pendaftaran ARM, itu ada mode privilege mode, exception mode. Di sini ada dari tabel user, system supervisor, board, undefined interrupt, fast interrupt. Lanjut. Di sini ada gambar 16.30 format ARM, CPSR, dan SPSR. Saya bitnya itu dari 0 sampai 31. Yang dari 16 sampai 31 itu user flag, 0 sampai 15 itu sistem ini agak rancu gambar. Selanjutnya. Nah, di tabel 16.4, vektor interupsi ARM. Di sini ada jenis pengecualiannya, yaitu ada mengatur ulang, batalkan data, fake atau interupsi cepat, IRQ atau interupsi, prefetch abort, interupsi tidak terdefinisi, interupsi perangkat lunak. Nah, di jenis pengecualian ada modenya juga, ada supervisor, abort, fake, IRQ, abort, undefined, dan supervisor. Memiliki entry normal alamat yang berbeda-beda dan memiliki keterangan yang berbeda-beda. Sekian dari presentasi kami. Selanjutnya kami akan menjawab 6 pertanyaan dari materi yang kami telah paparkan.
Pertanyaan pertama itu adalah apa perbedaan utama antara pendekatan prediksi cabang statis dan dinamis dalam menentukan apakah suatu cabang akan diambil atau tidak. Untuk jawabannya itu adalah jadi statis itu adalah prediksi tetap yang selalu diambil, sedangkan dinamis itu adalah berdasarkan riwayat eksekusi sebelumnya menggunakan buffer atau tabel riwayat. Jadi kedua perbedaan ini disesuaikan dengan apa eh, cabang yang akan diambil nanti. Dan pertanyaan tersebut dari Febriansyah Habibi. Pertanyaan kedua itu ada dari Al-Hafiz Mizani, yaitu apa itu pipelining dan bagaimana teknik ini meningkatkan efisiensi eksekusi instruksi. Jadi, pipelining itu adalah teknik dalam arsitektur prosesor, di mana eksekusi instruksinya dibagi menjadi beberapa tahap. Yang sudah dijelaskan tadi, ada fetch, ada decode, ada execute. Yang dapat dikerjakan secara paralel oleh unit-unit yang berbeda. Contoh analoginya itu adalah ada perakitan mobil, satu mobil dipasang bodi bannya, mobil lain sedang dicat, dan mobil lain dipasang pintu-pintunya. Eh, semua proses itu berjalan bersamaan. Eh, keuntungan, keuntungannya adalah meningkatkan throughput, lebih banyak instruksi selesai dalam waktu yang lebih singkat. Nah, yang kedua adalah mengurangi idle time, setiap bagian prosesor bekerja secara efisien dan terus-menerus. Selanjutnya ini ada pertanyaan ketiga dari Rodatul Jannah. Apa saja eh, komponen utama dalam struktur internal CPU? Dan apa fungsi dari unit control atau control unit? Nah, jawabannya adalah komponen utama CPU itu ada ALU, ada control unit, CU, register, ada bus, ada charge. Itu fungsi CU itu untuk mengambil dekode dan atur eksekusi instruksi. Kedua ada koordinasi semua bagian CPU biar bekerja secara sinkron. Untuk pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Alif Faras Wibowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ali Faris Bowo dari kelompok 12 ingin menjawab pertanyaan dari kawan-kawan kita yang sudah bertanya di Google Spreadsheet. Nah, di sini ada punya dari Aura Dwi Kesa yang ditanyakan apa yang terjadi jika operan yang dibutuhkan tidak tersedia dalam memori utama. Nah, dijawab, jika operan yang dibutuhkan tidak tersedia dalam memori utama atau RAM, maka akan terjadi peak fault, yaitu jika menggunakan sistem virtual memory. Sistem operasi yang akan mengambil data tersebut dari penyimpanan sekunder seperti hard disk atau SSD dan membuatnya ke memori utama. Proses ini menyebabkan penundaan eksekusi karena akses ke penyimpanan sekunder jauh lebih lambat dibandingkan memori utama. Itu dari untuk pertanyaan dari Ora Dwi Kesa. Terus di sini ada pertanyaan dari Muhammad Hidayat. Bagaimana CPU menangani instruksi dalam pipeline instruksi ini? Nah, yaitu jawabannya yaitu dengan cara pertama dideteksi instruksi, lanjut ke penundaan penanganan, terus ke penyimpanan konteks, habis itu baru menjalankan ISR, baru kembali ke pipeline. Terus itu untuk jawaban dari Muhammad Hidayat. Ada lagi pertanyaan dari kawan kita Aisyah Oktalia Ramadhani yang ditanyakan mengapa program counter PC perlu di increment setelah instruksi di fetch. Nah, jadi jawabannya itu yaitu program center atau PC perlu di increment setelah instruksi di fetch karena PC penyimpan alamat instruksi berikutnya yang akan dieksekusi setelah salah satu instruksi diambil dari memori fetch. Nah, PC harus bergerak ke alamat berikutnya agar prosesor dapat mengeksekusi instruksi secara berurutan dan program berjalan dengan benar. Jika PC tidak di-increment, maka prosesor akan terus membaca instruksi yang sama berulang kali. Nah, itu jawaban dari pertanyaan dari kawan kita Aisyah Oktalia. Terima kasih. Ada tambahan, Adit? Baik, sekian dari presentasi kami di bab 16. 16 ini tentang struktur dan fungsi prosesor. Dan sekian dari jawaban-jawaban dari pertanyaan yang teman-teman berikan. Untuk pertanyaan-pertanyaan dari kawan-kawan yang lain kami jawab di spreadsheet. Saya Aditya Prabowo dan rekan saya Ali Faras Wibowo pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tuh.